Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Pratama dengan NIM 22073058. Di sini saya akan mempresentasikan uh, tugas proyek final proyek 1 produk analisis mata kuliah manajemen industri yang diampu oleh dosen pengampunya Ibu Milana. Di sini produk di sini saya di sini saya ambil produknya yaitu produk velg VND. Itu untuk produk A. Kemudian di sini ada tingkatan produk. Yang pertama yaitu ada inti produk, yaitu poinnya yang di dalam inti produk itu ada manfaat inti produknya, manfaat dari sebuah produk. Kemudian ada wujud produk, yang dimana wujud produk ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama ada ciri khas. Kemudian ada corak, kemudian ada mutu, dan ada kemasan. Dan yang ketiga ada produk yang disempurnakan, di mana poinnya yaitu pelayanan, kemudian ada pengembangan, dan ada pengiriman dan kredit. Di mana ada ini diagram, nah, di mana tengahnya ada manfaat inti produk, kemudian ciri khas, model, kemasan, mutu, dan corak. Kemudian di luar ada pemasangan instalasi, layanan purna jual, jaminan, pengiriman kredit, dan kredit. Yang tengah adalah inti produk, yang kedua adalah wujud produk, dan yang ketiga adalah produk yang disempurnakan. Ini adalah diagram dari poin-poin yang di sebelah kiri. Yang kita lanjut pada produknya yaitu produk A. Di sini saya mengambil produk VND. Manfaat dari produk yaitu manfaatnya menjadikan tampilan lebih mewah dan elegan saat dipandang maupun dilihat sesuai dengan konsep para pemodifikasi motor dan sesuai kebutuhan si pengguna. Jadi di sini ini AVN ini menampilkan kemewahan pada produknya, yaitu seperti warna yang seperti dilihat warna gold. Begitupun ada warna lain-lainnya yang identik dengan kilau atau mewah. Kesan mewahnya tuh dipancarkan. Sehingga terkesan tuh velg-velg yang mahal gitu. Jadi cocok untuk bagi pemodifikasi, ya, contohnya seperti kalangan anak muda sekarang banyak sekali yang menggunakan velg-velg seperti ini, velg PND. Nah, se- secara tidak langsung ada fungsinya, yaitu bisa eh, menambah ciri khas atau membuat berbeda lah dari yang lain kendaraan si pemodif itu. Sehingga bisa bertampil lebih mewah dan lebih bagus itu terlihatnya. Dan velg VND ini termasuk velg yang ringan, yang di mana dibuat oleh bahan CNC, ya, dan dibubut atau digunakan dengan bubut CNC, sehingga memiliki motif atau corak yang sangat bagus gitu untuk dimodifikasi. Contohnya juga pada motor-motor konsep seperti kontes gitu. Nah, merata menggunakan velg-velg CNC, seperti contohnya pada merek VND ini. Itu hampir merata menggunakan velg-velg VND ini karena tergolong velg-velg yang harganya tuh tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu murah gitu. Jadi menengah lah dengan uh, kualitas yang atau bentuk yang sangat mewah gitu. Kemudian kita lanjut. Yang di sini ada wujudnya. Wujud tadi tadi VND tadi yang pertama ada ciri khas. Ciri khas yaitu tampilan palang dan kombinasi warna yang menarik dan elegan. Yang di mana ini ada banyak sekali warnanya, yaitu ada biru. Di sini pun birunya tuh yang biasa sebut anak-anak sekarang, anak muda sekarang itu biru candy. Kemudian hijau candy, pokoknya seperti seperti gula lah gitu ya. Ya seperti berkilau gitu. Jadi sehingga bilangnya kuning candy, ungu candy gitu dan lain sebagainya. Jadi
banyak sekali warna-warnanya. Nah, kemudian ada yang B, ada corak. Terdapat tulisan PND pada palang dan ukuran pelek. Nah, yang dimana setiap palang itu ada dia tulisannya. Tulisannya itu tidak timbul, melainkan dia seperti bubutan yang bertulisan dengan logo VND, CNC, bahkan ada nanti tertera ukuran uh, 160 atau 180. Itu menandakan adalah lebar tapak dari sebuah velg. Ya contohnya velg pendek ini nih merata 140, 160, bahkan yang saya ketahui sampai 180. Tidak ada yang terlalu besar karena ciri khasnya dia velg variasi. Nah, jadi tidak ada yang menggunakan ban-ban gambut atau ban-ban yang besar gitu. Jadi mungkin ban-ban yang bisa dibilang ban-ban yang kecil lah gitu digunakannya. Sesuai fungsinya sebagai uh, modifikasi atau membuat ciri khas mewah gitu. Dan rata-rata digunakan untuk kontes dan ya buat kaum-kaum yang suka banget modif-modif pasti rata-rata membeli velg-velg yang model-model VND seperti ini. Nah, kemudian di sini ada mutu. Mutu di sini adalah pertama bahan. Nah, bahannya digunakan itu adalah bahan CNC. Nah, jadi dari kualitas atau beratnya itu lebih ringan itu dibanding velg-velg standar bahkan velg-velg lainnya. Kemudian desainnya dibuat menarik, yang dimana desainnya itu banyak motif-motif dan warna-warnanya. Kemudian ada bentuk, ada modelnya. Bentuknya di sini PND menggunakan bentuk palang 5 yang sedikit mereng dan ditambahkan ciri khasnya yaitu di bubut. Nah, yaitu menjadikan bubutan itu adalah motif. Motifnya seperti silver-silver itu adalah hasil dari proses pembubutan dari sebuah velg VND ini. Itu penghargaannya itu uh, VND ini sudah melalui banyak penghargaan dari mungkin dari model, kemudian bahkan dari uh, brand-brand yang lainnya itu sudah. Kemudian yang D ada dikemas. Nah, PND ini dikemas dengan menggunakan kardus dan lapisan busa pada pinggir velg dengan sangat rapi. Jadi di bagian bibir velgnya dia ditambahkan dengan uh, pelindung agar seumpama dia di dalam kotak itu tidak berhantaman langsung dengan lantai, bahkan takutnya terbentur dengan sesuatu dan mengakibatkan cacat pada velg itu. Nah, dan di VND ini velgnya kardusnya biasanya berwarna kuning gitu dan berlogokan VND. Kita lanjut pada produk yang disempurnakan. Yang ketiga ini yaitu yang pertama pelayanan. Nah, pelayanan pada yang diberikan oleh VND ini adalah meyakinkan konsumen proses pemasangan bisa dilihat langsung. Jadi uh, VND ini uh, menampilkan kalau pemasangan di tokonya VND itu langsung ditampilkan langsung di konsumen bisa melihat bagaimana proses pemasangan velg itu ke motor si konsumen gitu. Nah, kemudian yang kedua pengembangan. Pengembangannya itu pemasangan ban dan velg menggunakan alat dan tidak dicongkel. Nah, jadi dia mengupgrade atau ada melakukan pengembangan terhadap proses pemasangan ban. Karena di mana kita mengganti velg pasti juga kita mengganti ban gitu kan. Jadi rata-rata orang kan mengganti ban kayak di pinggir jalan itu dicongkel gitu. Jadi mengakibatkan velg itu bisa lecet atau cacat gitu. Jadi VND ini menampilkan menggunakan pemasangan ban itu menggunakan alat sehingga tidak ada proses congkel pada velg sehingga velg itu nampak tetap seperti baru gitu, mulus gitu, tidak ada tergoda sedikit pun. Kemudian yang C itu pengiriman dan kredit, yang di mana PND ini bekerja sama dengan toko online maupun offline gitu, yang di mana toko online itu seperti Shopee segala macam, Tokopedia segala macam itu juga ya menampilkan uh, kredit bahkan seperti apa namanya kreditan atau debit per bulan gitu. Nah, seperti SPayLater segala macam kalau yang di Shopee SPayLater, dan menggunakan bisa juga kredit tapi lewat toko offline gitu. Misalkan kita toko di luar yang bekerja sama dengan PND, kita bisa melakukan kredit melalui toko tersebut walaupun offline. Bahkan bisa juga kita melakukan tunai gitu, langsung pengiriman atau pembayaran langsung tunai dengan pengirimannya
online nanti bisa dikirim melalui paket seperti JNT dan lain sebagainya. Kita lanjut pada produk kompetitor atau produk B. Di sini saya mengambil produk kompetitornya yaitu dari brand RCB. Yang dimana di sini RCB merupakan pesaing dari VND yang mana memiliki model hampir sama namun berbeda, di mana tampilan-tampilan palang yang bulat, pipa yang menjadikan palang menjadi kokoh, dan nama produk ini sudah dipercaya di Indonesia dan banyak sekali digunakan pada motor road race dengan tampilan mewah. Jadi kalau produk VND dengan RCB ini sedikit mirip kalau dari jauh gitu. Kalau dari dekat dia sudah sangat berbeda dari model palangnya. Kalau VND itu lebih pipih, kalau RCB ini lebih bulat. Yang dimana terdapat lubang di bagian pipanya itu pun sebagai pelepas panas dan juga sebagai ciri khas dari suatu brand RCB itu tersebut. Kemudian kita lanjut, inti produk dari RCB ini itu manfaat dari produknya. Velg RCB ini ialah bentuknya gagah dan bahan kokoh pada palangnya. Kemudian sangat cocok untuk digunakan di perjalanan jauh dan road test dengan tampilan yang bagus dan keren. Menjadi alasan mengapa RCB jadi pilihan modifikasi. Jadi kalau tadi VND itu sebagai kontes atau variasi untuk menampilkan kemewahan. Nah, RCB ini berbanding apa sedikit tergeser dari konsep itu, dia pasarannya sebagai road race itu, atau dia menguatkan pada kualitas atau ketahanan dari velg yang produk yang dia buat. Jadi kalangan road race itu banyak menggunakan velg RCB dibanding VND karena daya kekuatannya itu lebih kuat dari RCB dibandingkan dengan VND. Di mana kan kita tahu road race itu jalannya juga tidak terlalu bagus, itu tidak terlalu rata dan menggunakan uh, namanya ban yang besar-besar gitu. Jadi harus menggunakan velg yang dijamin kuat gitu. Kalau yang CNC tadi kan dia ringan tapi ringkih gitu, nggak mudah juga hancur ataupun retak gitu. Jadi kalau RCB dia lebih kuat gitu. Jadi dia menjadi primadona lah kalau di kalangan rotes. Jadi kalangan rotes itu rata-rata menggunakan velg-velg yang seperti RCB dia. Dia tidak termasuk velg terlalu berat. Nah, dia lebih ringan dari yang standar, tapi lebih kokoh dari yang standar karena bahannya dari aluminium alloy yang kuat gitu. Ya campuran dengan baja juga. Nah, kita lanjut pada wujud produk yang dimana ciri khasnya tampilan palang sedikit melengkung dan warna medok. Nah, rata-rata RCB ini warnanya tuh tidak seperti VND. Nah, VND kan tadi seperti biru candy segala macam. Nah, kalau di RCB ini seperti gold aja atau hitam atau putih. Nah, warna-warna normal pada velg pada umumnya lah, tidak terlalu ngejreng banget. Jadi kesannya tuh velgnya tidak mencolok dan bisa dibilang kayak Dove lah gitu. Kemudian yang kedua ada corak, terdapat tulisan RCB timbul pada bagian palang. Pada bagian palangnya, kalau yang tadi VND kan dia termasuk kayak di bubut. Kalau jadi terjadi lekuan. Kalau yang di RCB ini dia kayak press, seperti dari cetakannya itu langsung sudah ada tulisannya RCB. Jadi tulisan RCB itu timbul gitu. Kemudian dari mutu, dari bahannya menggunakan bahan yang kuat, aluminium alloy yang terjamin lebih ringan dari velg standar dan lebih kokoh dari velg standar. Kemudian desainnya yang cukup elegan, yang dimana desainnya menggunakan batangnya yang tadi dibilang bentuk pipa dan tengahnya lengkung itu sebagai ciri khasnya. Kemudian modelnya palang 5 yang dimana lebih cocok gitu untuk setiap motor kalau menggunakan palang 5 itu. Jadi lebih kesannya lebih nampak kali kalau ini nih memang motor gitu. Nah, kemudian dan penghargaan itu dari brand-brand atau sebagainya seperti SNI, dia sudah melewati uji standar pada negara Indonesia, jadi sudah diberikan label SNI itu. Kemudian dikemas dengan menggunakan kardus dan lapisan busa pada pinggir velg dengan sangat rapi dan diberikan
free stiker RCB seperti yang digambar, dia akan memberikan stiker-stiker gratis itu. Nah, itu pun sebagai media promosi bagi sebuah pabrikan atau sebuah eh, brand gitu, tuh brand itu biar dikenal orang. Jadi stiker-stiker gitu banyak tertempel. Wah, ini stiker RCB nih. Oh, dari berarti brand RCB. Jadi bisa meningkatkan eh, ciri khas dari brand tersebut. Gitu. Kemudian kita lanjut pada produk yang disempurnakan, yaitu pelayanan meyakinkan konsumen proses pemasangan bisa dilihat langsung. Nah, jadi uh, seperti tadi dia memberikan kalau pasang di RCB itu apa di pabrikan RCB bisa dilihat langsung oleh konsumen bagaimana cara pemasangannya PNP atau tidaknya. Kemudian ada pengembangan bahan cat yang digunakan sangat bagus sehingga tidak mudah luntur atau rusak dan postur palang diberi lubang guna untuk melepas panas dan gaya model tampilan ciri khas dari RCB. Yaitu tadi sebagai ciri khas dan juga sebagai pelepas panas yang ada lubang yang ada di pada palang RCB ini. Untuk catnya dia lebih kuat dibandingkan dengan CNC tadi karena bisa dilihat kalau CNC tadi dia proses catnya nampak kali tipis gitu karena dia dari bahan CNC otomatis kerekatan cat dari velg itu tidak terlalu kuat gitu. Jadi yang C ini pengiriman dan kredit. RCB bekerjasama dengan toko online maupun offline macam-macam model untuk di kebutuhan keluaran RCB sehingga RCB telah dikenal. Jadi RCB ini banyak sekali yang mengeluarkan model-model velg-velg yang bagus-bagus sehingga banyak orang tahu, oh model kayak ini nih model RCB, oh ini RCB ini. Jadi orang tuh udah paham gitu, oh ini modelnya RCB, RCB itu seperti ini gitu. Jadi kesan atau scan mata dari konsumen itu udah tahu gitu, ciri khas RCB itu seperti apa gitu. Dan sama seperti VND tadi, nah dia sudah bekerja sama dengan toko online maupun offline. Jadi sudah tersebarlah di seluruh daerah itu yang terdapat atau bekerja sama dengan brand RCB tersebut. Dan lanjut strategi pemasaran dari dan produk promosi produk gitu di mana dari VND ini memberikan deskripsi lengkap mengenai produk dan meyakinkan konsumen. Jadi dia memberikan uh, deskripsi tentang produk dia. Oh, produk dia itu seperti ini loh, seperti ini. Jadi keterbukaan tentang apa velg tersebut. Jadi sekonsumen tahu, oh velg ini beratnya sekian, oh velg ini ukuran sekian gitu. Jadi lebih meyakinkan konsumen kalau velg ini nih bagus gitu. Kemudian kedua memberikan ulasan yang sangat jelas, yaitu yang kedua memberikan seperti yang di velgnya tadi ukuran. Nah, seperti di gambar nih velg VND Racing AK55 F160 kali 170 ah, dan R 160 kali ring kali 17. Jadi 160-nya itu adalah diameter lebar dari tapaknya. Kemudian kali 17 itu yaitu dikali dengan ring 17. Yang dimana ini adalah velg PND yang untuk emaking ya. Sudah nampak pada bagian lubangnya di depannya 4 lubang dan belakangnya ada 5 lubang. Itu menandakan untuk velg yang double disc gitu. Kalau di bagian belakangnya lubang berarti tidak ada lubang besar itu berarti dia untuk bagian belakangnya tromol seperti motor-motor metik. Yang dimana ini yang ketiga menyajikan foto dan video keren untuk dan menarik konsumen. Jadi dia pemikat konsumennya tuh dia memberikan video-video yang menarik konsumen tuh supaya konsumen tuh ingin membeli itu. Contohnya seperti dimodifikasi motor-motor yang sudah termasuk banyak yang dimotif, kemudian diganti dengan velg PND. Jadi menambahkan kesan mewah dan kesan uh, modifikasinya tuh keren gitu. Jadi konsumen jadi berminat untuk membelinya gitu. Yang keempat, menawarkan dengan harga yang kompetitif. Nah, untuk menawarkan harga yang kompetitif yaitu yang dibilang tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah gitu. Kesannya jadi kalau tidak terlalu murah tuh tidak terlalu brandnya tuh jadi tidak disangka orang tuh murahan gitu. Jadi oh ini nih menengah lah, dibilang mahal nggak mahal, dibilang murah juga nggak murahan. Jadi orang tuh memikir lagi kualitasnya karena harganya lumayan standar gitu. Jadi
standar pada umum velg-velg racing, jadi tidak menyipitkan mata atau tidak memalingkan pada konsumen. Jadi konsumen tetap melihat, oh VND ini kayaknya bagus, ini bukan barang murahan gitu. Nah, kemudian di sini ada keterangan dengan cara strategi pemasaran di atas VND mampu meningkatkan peluang untuk disukai segmen pasar kalangan pecinta modifikasi. Jadi dia menekankan supaya bagaimana konsumen itu tuh menyukai produk yang dia buat gitu. Kemudian kita lanjut pada strategi pemasaran dan promosi pada produk kompetitor, yang dimana produk Felix RCB ini menggunakan strategi pemasaran yang sangat baik dan promosi yang komprehensif untuk menjangkau target pasarnya. Fokus harga dan kompetitif, kualitas produk dan pengembangan model produk lainnya, dan juga jaringan distribusi yang luas di Indonesia maupun di dunia dengan promosi yang aktif menjadikan RCB salah satu merek ternama di Indonesia. Nah, dikarenakan dia menggunakan velg untuk road race dengan ketahanan yang kuat dan bahan-bahan yang termasuk dikategorikan barang-barang bagus premium gitu. Jadi harganya tuh kalau RCB bisa lebih mahal sedikit dibandingkan VND yang tadi. Mungkin dari pertimbangan dari kualitas bahan bahkan sampai fungsionalnya gitu. Jadi ditambah juga brandnya itu besar gitu. Jadi meningkatkan harga jual dari suatu velg ini. Nah, kita lanjut inovasi yang dilakukan untuk VND untuk memperpanjang siklus jualnya. Jadi, gimana sih VND ini caranya tuh untuk terus terus biar inovasi supaya barangnya itu atau brandnya itu semakin naik gitu, tidak menurun, tidak terjadinya penurunan gitu. Yang dimana VND terus berinovasi dalam produk khusus pada velg di setiap segmen siklus hidup, di mana mulai dari pengembangan produksi seperti merancang model yang berbeda dan juga lingkaran yang berbeda ukuran dengan sangat banyak variasinya. Sehingga ketahanan produk dan kualitas cat produk maupun model dari VND itu sendiri. Jadi VND ini terus mengembangkan dari varian-variannya, dari ukuran-ukurannya, sehingga memberikan minat atau keinginan pada konsumen itu ingin membeli gitu. Kemudian berikut ini contohnya velg PND melakukan kerjasama dengan pihak showroom variasi sehingga waktu ada ajang event kontes motor terpampang nama PND dengan tampilan yang sangat menarik untuk mengembangkan model baru VND. Jadi dia bekerjasama pada bengkel-bengkel variasi yang ada menggunakan, biasanya kan bengkel-bengkel variasi punya motor andalan atau motor pajangannya gitu. Jadi sehingga motornya itu biasanya untuk kontes, tidak untuk harian. Jadi dia dipasangkan barang-barang modif dan VND ini bekerja sama dengan showroom itu tersebut untuk membawa nama VND itu di ajang kontes. Jadi orang tuh lebih tahu, wah ini dia menggunakan brand dari VND gitu. Jadi menaikkan nama brand dan secara tidak langsung dia menggunakan cara kerjasama itu untuk promosi brand dia tersebut. Dan beberapa contoh inovasi VND lainnya yaitu VND Six Star, yang mana dia menggunakan seperti bintang gitu. Dia palangnya tidak lain, uh, tetap palang seperti CNC, cuman dia palangnya seperti bintang gitu. Bahkan juga ada yang terbaru yaitu VND bintang laut kalau dibilang anak sekarang ya. Dia bentuknya bintang laut, palang 5 cuman dia bentuk bintang. Masih dia di sini masih menggunakan nama besar VND, namun sedikit berbeda pada tampilan palangnya. Jadi dia bentuknya seperti bintang atau segala macam, banyaklah bentuk yang dikeluarkan oleh VND untuk terus berkembang di dunia permodifan, semakin berkembangnya dan terus diproduksi barang-barang yang terbaru gitu. Jadi dia terus memproduksi yang terbaru dan terus mengupgrade agar dia terus bisa berinovasi dan memperpanjang siklus jualnya di uh, dunia, atau bahkan untuk di kalangan penjualan velg gitu. Jadi dia terus bersaing bersaing untuk meningkatkan penjualannya dia. Itu ada beberapa ini di sini ada supply chain management dari VND, yaitu yang di sini yaitu pabrik VND velg, yaitu di cat, kemudian supplier, kemudian customer. Dari cat ini ke bahan kimia, kemudian dari suppliernya ke customer, kemudian lari ke pabrik kimia di mana di supplier ke customer, kemudian lanjut ke alam
supplier. Nah, kemudian dari pabrik ini ada ke aluminium, dari supplier ke customer. Kemudian ada dari aluminium ini ke pabrik aluminium, yaitu dari suppliernya ke customer. Kemudian dari pabrik aluminium ini lanjut ke pada pabrik kimia, supplier dan customer. Kemudian lari juga ke alam. Yang kemudian dari pabrik velg PND itu eh, PND PT VND Motor Indo Mandiri, ke PT dari supplier ke customer, kemudian lari ke bengkel variasi motor, eh, dari supplier juga kemudian ke customer, kemudian lari ke konsumen ini ke supplier dan ke customer. Kemudian di sini ada bengkel eh, variasi bekas, bengkel bekas, kemudian dari supplier ke customer. Kemudian ke daur ulang velg. Terus dari daur ulang velg ke konsumen. Kemudian dari konsumen dari bengkel variasi motor. Kemudian dari pabrik VND ini ada juga ke grosir velg. Dari grosir velg ini dari supplier ke customer. Kemudian lari lagi ke bengkel variasi, bengkel motor dari supplier ke customernya. Kemudian dari PT ini dia bercabang ke bengkel variasi motor, ada juga yang langsung ke konsumen. Jadi eh, dari konsumen ini juga ada yang lari ke daur ulang velg dan juga ke pengumpul velg bekas maksudnya. Jadi dari PT ini jadi dua cabang, ke konsumen bisa bisa langsung ke konsumen dan juga bisa langsung ke bengkel variasi motor. Berikut itu tadi penjelasan dari supplier change management dari VND. Eh, Terima kasih sebelumnya. Saya Muhammad Yoga Pratama. Jika dari penyampaian saya tadi ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.